Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Gita Novika Putri. Apa kabar teman-teman onlineku semua? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat. Kenapa aku bilang tetap semangat dan sehat selalu? Ya karena kondisi saat ini bukan kondisi yang seperti normal. Di berbagai penjuru dunia akhir-akhir ini sedang melawan namanya pandemi, yaitu COVID-19 dengan menerapkan sistem social distancing, stay at home, stay healthy, dan lain sebagainya. Akibat sistem ini berimbas kepada seperti kita pelajar, pekerja dengan menggunakan sistem WFH dan LFH. Apa sih kepanjangan dari WFH dan LFH itu? WFH yaitu kepanjangannya work from home, sedangkan LFH itu learn from home. Jadi WFH ini digunakan untuk pekerja, sedangkan LFH ini digunakan untuk sebagai kita pelajar. Seperti yang kita tahu bahwa virus ini menyebar dari individu ke individu. Cara memutus rantai perkembangan virus ini dengan cara tetap di rumah dan tidak berkumpul. Dengan begitu, penyebaran virus ini memerlukan peran penting masyarakat Indonesia dalam menerapkan sistem yang telah diberlakukan pemerintah. Yuk dari kita mulai sadar membantu pemerintah dan tim medis agar pandemi ini segera berakhir. Semoga bumi kita ini lekas membaik dan kondisi kembali normal. Ingat, pandemi ini bukan ajang kita untuk bermalas-malasan dan tak bersemangat dalam melakukan aktivitas. Banyak kegiatan-kegiatan produktif dan bermanfaat lainnya yang mampu dilakukan di rumah. Salah satunya yaitu melatih skill-skill baru yang belum pernah kita punyai dan kita lakukan. Cara melatih skill-skill baru sepertinya cocok dengan video saya kali ini, yaitu multiple intelligence atau kecerdasan majemuk. Jadi dengan video ini kita bisa tahu apa sih kecerdasan yang kita punyai dan apa sih kecerdasan yang belum kita punyai. Dan ini cocok sekali untuk orang tua agar kegiatan di rumah produktif untuk anaknya, yaitu dengan kita melatih skill-skill baru yang belum pernah anak lakukan dengan cara melihat contoh-contoh dan aplikasi dari kecerdasan majemuk ini. Kita masuk ke macam-macam kecerdasan majemuk, kita terlebih dahulu membahas pengertian kecerdasan majemuk itu. Kecerdasan majemuk atau sering disebut dengan multiple intelligence ini pertama kali dikemukakan oleh Bapak Howard Gardner. Bapak Howard Gardner ini memiliki pandangan sendiri loh tentang kecerdasan yang dimiliki oleh anak. Beliau tidak setuju apabila kecerdasan anak ini diukur dari anak mendapatkan nilai baik di kelasnya. Padahal, anak yang mendapatkan nilai baik ini tidak menjamin masa depan yang lebih cerah dibandingkan anak yang mendapatkan nilai rendah. Dengan begitu, anak memiliki kecerdasan yang berbeda setiap masing-masing anak. Dengan begitu, kecerdasan anak ini tidak dapat disamaratakan dengan bentuk perolehan nilai saja. Banyak kecerdasan ini ditunjukkan berbagai cara, seperti perilaku, tindakan, kemampuan yang menonjol, kesenangan akan suatu hal, dan reaksi spontan. Nah, macam-macam kecerdasan majemuk ini ada 9, yaitu dan kecerdasan majemuk itu yaitu yang pertama ada kecerdasan verbal linguistik, yang kedua kecerdasan logika matematika, yang ketiga kecerdasan visual spasial, yang keempat kecerdasan musikal, yang kelima kecerdasan kinestetik, yang keenam kecerdasan interpersonal, yang ketujuh kecerdasan intrapersonal, yang kedelapan kecerdasan naturalis, yang terakhir kecerdasan eksistensial. Yang pertama yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan verbal linguistik ini ialah kecerdasan di mana anak memiliki pengolahan kata secara efektif baik lisan maupun tulisan. Aktivitas yang biasanya disukai oleh anak verbal linguistik ini seperti mendengarkan, membaca, menulis, dan berbicara. Cara menstimulasi anak kecerdasan verbal linguistik ini dengan membacakan buku cerita, mendengarkan anak bercerita, berdiskusi, bermain tebak kata, menyusun huruf, dan menulis. Kedua yaitu kecerdasan logika matematika. Kecerdasan logika matematika ini ialah kecerdasan di mana anak memiliki ketertarikan dengan angka dan memiliki daya berpikir yang logis dan matematis. Cara menstimulasi anak kecerdasan logika matematika ini ialah dengan kegiatan menghitung benda dan bermain ular tangga. Itu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan visual spasial ialah kecerdasan anak di mana anak memiliki kelebihan di dunia visual spasialnya, seperti membayangkan bentuk atau gambar.
Cara menstimulasi kecerdasan visual spasial ini dengan mengajak anak menggambar, melukis, mewarnai, bermain puzzle, dan lain sebagainya. Itu kecerdasan musikal. Kecerdasan musikal ialah kecerdasan di mana anak memiliki kemampuan dalam menghasilkan dan mengapresiasi nada, mengingat sebuah lagu, dan mengekspresikan diri sesuai irama musik. Cara menstimulasi kecerdasan musikal ini yaitu mengajak anak bermain musik seperti dengan menggunakan alat-alat dapur, menonton drama musikal, dan mendengarkan lagu-lagu. 5 yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan kinestetik ialah kecerdasan di mana anak memiliki kemampuan dalam mengkoordinasikan tubuhnya, seperti menjaga keseimbangan tubuh dan memodifikasi geraknya. Cara menstimulasi kecerdasan kinestetik ini yaitu mengajak anak dalam menonton pertandingan olahraga, bermain teater, dan menari. Yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan interpersonal ialah kecerdasan di mana anak memiliki kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Cara menstimulasi kecerdasan interpersonal ini yaitu dengan mengajak anak untuk bergabung dalam kelompok bermain atau mengajak anak untuk menceritakan peristiwa atau cerita yang pernah kita alami. Yaitu ada kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan intrapersonal ialah kecerdasan di mana anak memiliki kemampuan dalam mengenal emosi dan memahami dirinya sendiri. Cara menstimulasi kecerdasan intrapersonal ini yaitu dengan mendorong anak untuk bercerita tentang peristiwa yang terjadi di sekolahan dan bagaimana cara mengatasinya, serta mendorong anak untuk bercerita tentang keinginan dan cita-citanya. Ada kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis ialah kecerdasan di mana anak memiliki kesensitivitas terhadap lingkungan hidup. Cara menstimulasi kecerdasan naturalis ini seperti mengajak anak ke tempat-tempat yang berkaitan dengan alam, seperti membajak sawah, memandikan hewan, memberi makan hewan, memetik sayur dan buah-buahan, dan melihat pemandangan. Akhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ialah kecerdasan di mana anak memiliki kemampuan dalam memahami makna hidup dan tujuannya. Cara menstimulasi kecerdasan eksistensial ini seperti mengajarkan anak bersyukur, mengajarkan anak cara berdoa, mengajak anak ke yayasan sosial, dan menumbuhkan rasa empati anak terhadap sesama. Setelah mempelajari dan memahami 9 kecerdasan majemuk itu, bahwa kita tahu setiap anak ini memiliki karakteristik dan kecerdasannya masing-masing, tidak dapat disamaratakan antara anak yang satu dengan anak yang lainnya. Semoga tidak ada lagi pendidik yang mengecap atau menjudge anak itu bodoh ketika tidak menguasai hanya satu mata pelajaran atau lebih. Semoga video ini dapat mengedukasi teman-teman semua dan khususnya orang tua, semoga dapat memberikan kegiatan produktif dan bermanfaat kepada anak di masa pandemi seperti ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan selalu diberikan kesehatan. Akhir kata, jika ada salah kata atau bahasa yang kurang dipahami, saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Sampai jumpa.